Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Yunianto. Saya adalah mahasiswa program studi hukum ekonomi syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Tauhid. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang sistem hukum di Indonesia. Semoga apa yang nantinya akan saya paparkan dapat menambah pengetahuan kita semua. Baiklah, saya akan mulai pemaparan saya dengan definisi dari sistem hukum. Apa sih yang dimaksud dengan sistem hukum? Sistem diartikan sebagai jenis satuan yang dibangun dengan komponen-komponen sistemnya yang berhubungan secara mekanik fungsional yang satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan sistemnya. Sementara, hukum dimaknai sebagai seperangkat kaidah dalam bentuk peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan yang bersifat memaksa dan mengikat, berisi larangan dan perintah yang wajib dipatuhi dan ada sanksi bila melanggarnya. Dengan demikian, sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum, dan pengertian hukum. Berikut saya akan menjelaskan tentang sistem hukum di Indonesia menurut Lewer M. Friedman. Sistem hukum mempunyai 3 unsur, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Unsur pertama yaitu struktur hukum. Secara sederhana, struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi pelaksana hukum, atau dapat dikatakan sebagai aparat penegak hukum. Struktur hukum adalah institusionalisasi dari entitas-entitas hukum. Sebagai contohnya, dapat dilihat pada struktur kekuasaan pengadilan di Indonesia yang terdiri dari pengadilan tingkat 1, pengadilan banding, serta pengadilan tingkat kasasi. Jumlah hakim dan integrated justice system. Selain itu, juga dikenal dengan peradilan umum, peradilan tata usaha, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan pajak. Berikut substansi hukum. Adapun yang dimaksud dengan substansi hukum adalah aturan atau norma yang merupakan pola perilaku manusia dalam suatu tatanan masyarakat yang berada dalam sistem hukum tersebut. Sebagai contoh, pengemudi yang melebihi batas kecepatan akan dikenakan denda. Seseorang yang membeli barang kemudian harus menyerahkan sejumlah uang kepada penjual barang tersebut. Di Indonesia sendiri dikenal adanya hukum material, yaitu hukum perdata, hukum tata negara, hukum pidana, serta hukum administrasi, dan hukum formil, yaitu hukum acara perdata, hukum acara pidana, serta hukum acara lainnya. Unsur terakhir yaitu budaya hukum. Budaya hukum atau legal culture merupakan sikap dan nilai-nilai saling terkait dengan tingkah laku bersama dan berhubungan langsung dengan hukum serta lembaga-lembaga negara. Tentang macam-macam sistem hukum dunia. Sistem hukum pertama yaitu sistem hukum Eropa kontinental atau civil law system. Ada beberapa poin penting yang dapat saya jelaskan dari sistem hukum ini, yaitu berkembangnya di negara-negara Eropa. Dikatakan hukum Romawi karena sistem hukum ini berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di
Kekaisaran Romawi. Kodifikasi hukum itu merupakan kumpulan dari berbagai kaidah hukum yang ada sebelum masa Iudismus, disebut Corpus Juris Civis. Corpus Juris Civis dijadikan prinsip dasar dalam perumusan dan kodifikasi hukum di negara-negara Eropa daratan seperti Jerman, Belanda, Prancis, Italia, Amerika Latin, Asia termasuk Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Artinya, menurut sistem ini setiap hukum harus dikodifikasi sebagai dasar berlakunya hukum dalam suatu negara. B. Sistem hukum kedua yaitu sistem hukum Anglo-Saxon atau Common Law System. Sistem hukum Anglo-Saxon adalah sistem hukum yang berkembang sejak abad ke-16 di Inggris. Dalam sistem Anglo-Saxon tidak dikenal sumber hukum baku dan tertulis sebagai dikenakan dalam civil law system. Menurut common law system, sumber hukum tertinggi merupakan kebiasaan masyarakat yang dikembangkan di pengadilan atau telah menjadi keputusan pengadilan. Sumber hukum yang berasal dari kebiasaan inilah yang kemudian menjadikan sistem hukum ini disebut common law system, yang artinya hukum tidak tertulis. Perbedaan paling spesifik antara common law system dan civil law system terletak pada sumber hukum positif, yakni dalam common law system sumber utamanya adalah putusan hakim atau jungle-made law, sedangkan dalam civil law sumber hukum merupakan perundang-undangan. Beberapa negara menganut sistem hukum common law atau Anglo-Saxon adalah Inggris, India, Afghanistan, Australia, Kanada, Fiji, dan lain-lainnya. C. Sistem hukum ketiga yaitu sistem hukum adat. Sistem hukum adat hanya ada dalam kehidupan sosial di Indonesia. Istilah hukum adat berasal dari bahasa Belanda. Undertake dipopulerkan oleh seorang profesor bernama Snockholden. Hukum adat adalah hukum yang hanya berlaku di Indonesia dan bersumber dari nilai dan norma yang ada di tengah masyarakat. Pada sistem hukum adat tidak tertulis dan dibentuk dari kesepakatan norma yang ada di masyarakat. D. Sistem yang keempat adalah sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam dianut oleh masyarakat Arab, berkembang di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika secara individual dan berkelompok. Salah satu ciri khas kekuatan dari sistem hukum Islam yang membedakan dengan sistem Eropa kontinental dan Anglo-Saxon adalah dasar hukum pelaksanaan yang berdasarkan pada kitab suci agama Islam dan anjuran sunnah Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran dan hadis. Berdasarkan sunnah, hukum Islam adalah hukum yang statis dan tidak mungkin dilakukan amandemen seperti pada sistem Eropa kontinental dan Anglo-Saxon. Namun, perubahan dalam hukum Islam bisa dilakukan dengan metode penafsiran berdasarkan pada keilmuan dalam tradisi hukum Islam, seperti melalui fikih, usul fikih, ulumul hadis, melalui metode ijtihad yang telah ditentukan ulama dan ahli fikih. Dari berbagai sistem hukum tersebut, Indonesia menggunakan 3 sistem hukum, yaitu sistem hukum Eropa kontinental, civil law, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam. Nah, sahabat, demikianlah pemaparan saya mengenai sistem hukum. Semoga apa yang saya paparkan menjadi tambahan pengetahuan bagi kita semua. Akhir kata, segala kebenaran ilmu adalah milik Allah semata. Jika terdapat kesalahan, pasti itu kekurangan dari saya sebagai manusia biasa. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat semua.